Di suatu pagi yang masih lembut embunnya, langkah kaki ini beriring dengan niat menepi dari hiruk pikuk dunia. Tujuan hati tertuju pada Lowanggali, sebuah tempat asri yang tersembunyi di pelukan Kecamatan Aimel. Jalan menuju ke sana seolah menuntun jiwa untuk kembali mengenal sunyi. Ketika sampai, udara sejuk menyambut dengan kesederhanaannya. Di sekelilingnya mengalir air jernih yang memantulkan bayangan langit biru, seolah bumi dan langit sedang bercakap dalam bahasa yang tak terucap. Pepohonan hijau berdiri seperti para wali yang sedang berzikir dalam diam, meneduhi siapapun yang datang dengan hati yang letih. Di Lowanggali, suara gemercik air bukan sekedar bunyi alam. Ia seperti zikir yang mengalir, menenangkan batin dan menuntun pikiran pada keheningan ilahi. Di tempat ini, waktu seakan melambat. Setiap hembusan angin menjadi ayat. Setiap cahaya yang menembus dedaunan menjadi isyarat tentang kehadirannya yang tak pernah pergi. Di tengah hening Lowanggali, tatkala desir angin menyentuh permukaan air, hati tiba-tiba ditarik menuju keheningan yang lebih dalam. Ahadiyah, keesaan mutlak yang tanpa warna, tanpa arah, tanpa nama. Di sana, segala yang ada seolah lenyap ke dalam satu cahaya yang tak dapat disaksikan, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang diam. Aku pun tersadar betapa seluruh perjalanan ini bukan hanya pencarian tempat sunyi, melainkan pencarian untuk menyentuh sunyi di dalam diri, tempat di mana Tuhan belum berwajah apapun. Namun perlahan, di antara gema burung dan teriak air, mulai muncul kesadaran baru bahwa keheningan itu tidak kosong. Dari ketenangan yang tak bertepi itu mengalir kehidupan, memancar nama-namanya dalam rupa-rupa alam. Inilah Wahidiyah, ketika keesaan menampakkan diri dalam keberagaman. Setiap daun yang bergoyang, setiap kilau air yang bergetar, seakan berkata, kami ada karena dia ingin dikenal. Dan aku pun mengerti bahwa alam bukan lain hanyalah huruf-huruf dari kalamnya yang abadi. Lalu, dalam diam yang penuh cahaya itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu bukan dengan mata, melainkan dengan pandangan batin. Segala sesuatu adalah cermin yang memantulkan wajahnya. Inilah tajalli syuhudi, penyaksian ruhani saat mata insan menatap Tuhan di balik segala rupa, dan Tuhan menatap dirinya melalui insan. Aku menyadari Lowanggali bukan sekedar tempat, ia adalah majaz dari tajalli, lambang dari kehadirannya yang menyelusup di antara gemercik air, desir daun, dan getar jiwa yang berzikir dalam diam. Maka di tepian air jernih itu, aku tidak lagi sekedar pengunjung alam, tetapi saksi kecil dari permainan ilahi, dari keesaan tanpa rupa, yaitu Ahadiyah, menuju keesaan dalam nama dan sifat, yaitu Wahidiyah, hingga penyaksian yang hidup dalam setiap ciptaan, tajalli syuhudi. Dan di sanalah aku belajar bahwa Tuhan tidak jauh. Ia hadir di dalam sunyi, di dalam cahaya, di dalam aku, dan di dalam setiap yang bernapas. Sekian, semoga bermanfaat.